Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Ramawati dan rekan saya Ihsan Solihin. Kami dari kelompok 12 akan membuat sebuah video presentasi dengan judul Konvensi Den Haag 4 tahun 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Video ini akan menjelaskan tentang apa Konvensi Den Haag itu dan bagaimana hukum perang di darat setelah diadakannya konvensi tersebut. Untuk mengetahuinya, simak penjelasan dari kelompok kami lebih lanjut. Listen to me now. A. Konvensi Den Haag. Konvensi Den Haag adalah sebuah pemufakatan atau kesepakatan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Konvensi ini terdiri dari Konvensi Den Haag 1 dan 2. Disebut Konvensi Den Haag karena diselenggarakan di kota Den Haag, Belanda yang berlangsung pada tahun 1899 dan 1907. B. Konvensi Den Haag 4 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Konvensi ini berjudul Convention Respecting to the Law and Custom of War on Land. Konvensi ini terdiri dari 9 pasal yang disertai juga dengan lampiran yang disebut Hague Regulation. Konvensi ini merupakan penyempurnaan terhadap Konvensi Den Haag 2 1899 tentang kebiasaan perang di darat. Hal penting yang diatur dalam Konvensi Den Haag 4 1907 adalah mengenai apa yang dimaksud atau apa yang disebut sebagai klausula si omnes, yaitu bahwa konvensi hanya berlaku apabila kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi. Apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka konvensi tidak berlaku. Selain itu, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lampiran Konvensi Den Haag 4. Antara lain, A. Pasal 1 yang berisi mengenai siapa saja yang termasuk belligerents, yaitu tentara. Pasal ini juga mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya. 2. Memakai tanda atau emblem yang dapat dilihat dari jauh. 3. Membawa senjata secara terbuka. 4. Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. B. Pasal 2 mengatur mengenai left and match pemberontakan massal yang harus memenuhi syarat-syarat. 1. Penduduk dari wilayah yang belum dikuasai. 2. Secara spontan mengangkat senjata. 3. Tidak ada waktu untuk mengatur diri. 4. Membawa senjata secara terbuka. 5. Mengindahkan hukum perang. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Ihsan Solihin. Terima kasih Mbak Uci. Berikutnya saya akan membacakan materi yang C, yaitu Konvensi Den Haag mengatur perjanjian internasional dan hukum humaniter. Konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur cara dan alat berperang. Hukum Den Haag bersumber dari hasil-hasil Konvensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konvensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907. Pada Konvensi 4 Den Haag 1907 ini untuk pertama kali diatur mengenai syarat-syarat seorang dikatakan sebagai kombatan. Meskipun kemudian syarat-syarat ini disempurnakan di dalam Protokol 1 tahun 1977. Di samping itu, ada beberapa instrumen hukum humaniter yang dibuat setelah dua konvensi perdamaian tersebut yang juga termasuk dalam kelompok hukum Den Haag. Misalnya konvensi-konvensi tentang senjata pada tahun 1980. Hukum humaniter internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang adalah hukum kumpulan aturan yang dalam masa perang melindungi orang-orang yang tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Mbak Uci. Mbak Uci, dengar suara saya nggak Mbak Uci? Wah, sepertinya rumah Mbak Uci mati listrik lagi teman-teman.
Ya udah, dengan demikian presentasi video dari kelompok 12 akan saya akhiri. Bila teman-teman ada yang perlu ditanyakan terkait materi, bisa disampaikan di WA Group. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.